atribut terbaik seorang mukmin, seorang muslim adalah saling maafkan. Hasan Al-Basri. Dan kita sudah mendapatkan juga predikat takwa ya, dengan puasa Ramadan sekian bulan kita kerjakan mesa, dan mudah-mudahan itu bisa lestari. Namun ketika sekarang kita sudah tidak berpuasa lagi, biasanya kan ini gejolak amarah, gejolak emosi kita ini diuji lagi setelah Ramadan. Setelah diuji, apalagi sekarang bisa ada di sini pembatasan ini bagi kalangan masyarakat yang kemana-mana ada pembatasan. Ini kadang-kadang mungkin kita menganggapnya ini mengecewakan kita, ataupun ini mungkin tidak berkenan di hati kita. Nah, seperti apa sekarang ini kita lalu bersikap yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ataupun di tengah-tengah ujian kita setelah puasa Ramadan ini? Ya, jadi memang seperti kita ketahui, di antara keutamaan Ramadan itu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kemungkinan untuk berbuat maksiat itu jauh lebih sedikit pada bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan, maka setan-setan yang awalnya dibelenggu itu sudah mulai bergerilya. Nah, jadi kemungkinan orang itu untuk melakukan kesalahan lebih besar. Memang dasarnya manusia itu innal insan mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Memang kita itu hakikatnya tempat salah dan lupa. Ya, sehingga ada hadis yang menjelaskan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Jadi selesai Ramadan, kemungkinan untuk berbuat maksiat itu memang secara probability itu lebih besar, secara peluang itu lebih besar, karena setan bergerilya pada setelah Ramadan. Lalu bagaimana cara kita menyikapi? Salah satu cara kita menyikapi sebenarnya ada nilainya, itu terkandung dalam halal bihalal tadi. Halal bihalal itu di antara nilai yang terkandung itu adalah adanya nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan, di mana kita ketika bersama itu bisa saling menguatkan. Sehingga ketika emosi mulai tidak terkontrol, ya, seperti tadi penjelasan dari moderator bahwasanya ketika banyak di antara masyarakat ingin mudik, kemudian ada aturan yang mengatakan tidak boleh mudik sebagai upaya pencegahan COVID misalnya, harus membatalkan. Ya, itu dibatalkan. Memang banyak di antara masyarakat yang bergejolak hatinya. Maka ketika dia bersilaturahim, termasuk dalam halal bihalal, bertemu, kebertemuan itu atau kebersamaan itu bisa menjadi salah satu cara meredam emosi itu. Ya. Kenapa? Karena beban yang awalnya berat di hati ketika bersama itu lebih ringan ketika dipikul secara bersama, dan berkah dari kebersamaan itu memang ada. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian berada di dalam jamaah karena berkah Allah ada dalam jamaah. Jadi permasalahan itu kadang belum kita utarakan, belum kita minta solusi, tetapi kita datang ke dalam sebuah jamaah, datang ke sebuah majelis, datang bersilaturahim, belum kita utarakan masalah kita, itu sudah lebih ringan rasanya. Solusinya ada ya. Baik, untuk itu pemirsa ya tentu harus rajin ya bersilaturahim ya, dan juga saling menjaga, kemudian tidak hanya memendam sendiri itu entah kekecewaan, dan memang ini semua berlaku sama pemirsa ya, dimanapun saja di wilayah Indonesia ini ya, penyekatan ya, pembatasan dan larangan-larangan tertentu kan sudah ada aturannya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, belum berbicara saja atau belum kita utarakan masalah kita di dalam persahabatan kita dengan seseorang, misalnya ketika minta solusi, Allah sudah ringankan. Belum saja kita berbicara, Allah sudah ringankan. Apalagi ketika kita berbicara, meminta nasihat. Lebih-lebih kalau kita meminta nasihat kepada kubara, termasuk para hukama, itu hati menjadi tenang. Ya. Silaturahim belum saja kita utarakan, Allah sudah hilangkan atau Allah ringankan beban itu. Apalagi kita utarakan, kemudian diberikan kita nasihat oleh tuan guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, atau oleh keluarga kita. Itu berkah daripada
silaturahim. Memang judul halal bihalal itu misal sering kita temukan setahun sekali, tetapi esensi halal bihalal itu harusnya tetap. Nilai yang ada dalam halal bihalal itu tetap setiap waktu kita bawa, walaupun judul acara halal bihalal itu biasa kita dapati setelah lebaran. Tetapi nilai daripada halal bihalal itu harus tetap kita bawa, walaupun bukan halal bihalal judulnya. Baik, artinya pemirsa, saling memaafkan tidak hanya pada momen kita habis puasa ya. Benar. Begitu kan, habis lebaran, kemudian menjenguk, menziarahi satu dengan lainnya, tapi itu harus lestari ya. Karena kesalahan itu kan tidak hanya pas ketika 1-2 hari kita salah ya. Iya. Besok juga pemirsa ada peluang kita salah. Lusa, minggu depan, bulan depan salah. Benar. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Apalagi sekarang habis Ramadan ya. Tadi terbuka pintu. Jadi seperti penjelasan tadi, memang peluang kita salah setiap harinya itu sangat besar. Baik itu kesalahan individu kepada Allah atau kesalahan di tengah masyarakat, kesalahan sosial kita. Jadi kesalahan dalam bentuk kesalahan individu maupun kesalahan dalam bentuk kesalahan sosial itu setiap harinya peluangnya selalu ada kita lakukan. Kesalahan sosial ya. Ini Oleh karena itu ya, seperti kita misal punya motor ya, sebagus apapun kita simpan motor itu, debu-debu itu selalu nempel ketika kita keluar jalan. Walaupun motor baru mungkin ya? Walaupun motor baru, ketika kita keluar jalan pasti ada debu yang menempel. Oleh karena butuh kita setiap hari mencuci atau mengelap motor itu. Begitu juga dengan kesalahan kita. Sebagus apapun kita jaga diri kita, kemungkinan salah itu tetap, sehingga kita disuruh memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam hadis dijelaskan Rasul kadang minimal 70 kali, kadang minimal 100 kali beristighfar. Dan ketika berkaitan dengan manusia, bagaimana kita saling memaafkan dan meminta maaf ya, karena memang banyak suatu hal atau suatu rahim itu putus dari hal-hal yang sepele kemudian dibiarkan, kemudian menjadi hal yang besar. Ingat ya, dalam hadis itu dijelaskan la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus. Maksudnya memutus tali silaturahim itu tidak masuk dalam surga. Nah, jangan sebab kesalahan-kesalahan yang sedikit kemudian kita membiarkan kesalahan itu, kemudian kesalahan itu menjadi hal yang lebih besar. Misal seperti kita membiarkan sekam atau api yang kecil, bara api yang kecil di dalam sekam padi, kemudian tidak terasa yang kecil itu kita tidak pedulikan, dia semakin membesar. Atau kita melihat ada sebuah penyakit, kemudian kita biarkan penyakit itu, dia kemudian menjadi penyakit yang besar. Sama seperti kesalahan. Andai kata sedikit kesalahan kita, kemudian saling meminta maaf, sedikit kesalahan kita saling meminta maaf, itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih bagus hasilnya, ketimbang kita harus menunggu sampai terjadi kesalahan besar baru kita saling meminta maaf. Itulah kenapa tradisi di Lombok, termasuk tradisi di Indonesia secara keseluruhan, ketika kita selesai sholat 5 waktu, biasa kita saling berjabat tangan, saling bersalam-salaman. Itu maknanya, salah satu makna filosofisnya adalah agar kita setiap harinya itu selalu saling maaf-maafkan, supaya jangan tunggu sesuatu hal itu besar baru kita saling minta maaf. Baik, dan tentunya pemirsa, kalau ada sebagian kita yang sampai Ramadan ini berlalu ya, Lebaran pun hadir, dan kita baru merayakan suasana halal bihalal, ini masih ada orang yang tadi berselisih, ada orang yang tadi masih saling menyimpan dendam, menyimpan iri hati, menyimpan hasad dan seterusnya. Ini bagaimana dengan orang yang seperti ini, yang walaupun sudah berulang Ramadan, ini perselisihannya masih terjaga, termasuk pemirsa mereka yang sekarang ini saudara-saudara kita yang dizalimi ataupun yang terzalimi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi ya, tentang zalim menzalimi ini adalah hal yang hampir setiap hari kita temukan ya, hampir setiap hari kita temukan, sehingga bagaimana langkah-langkah preventif kita
langkah-langkah pencegahan kita untuk jangan membiarkan hal-hal yang bisa merusak daripada ukhuwah kita, bisa merusak daripada kebersamaan kita, ya. Karena ketika kita misal berada di dalam jamaah bersatu padu, tentu seperti domba atau kambing ketika dia berada di dalam kelompoknya, serigala itu tidak berani mengganggu. Tetapi ketika dia berpisah dari kelompoknya, maka dia diganggu. Artinya banyak saat ini kita melihat sebab daripada kemunduran Islam, sebab daripada kehancuran Islam adalah banyak di antara kita itu yang berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena tadi nilai silaturahim atau nilai dari halal bihalal itu tidak dijadikan sebagai daily life, sebagai rule, sebagai aturan daripada kehidupannya, sehingga itu menjadi pangkal daripada kehancuran, pangkal daripada degradasi kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, karenanya ketika kita bisa membawa nilai-nilai silaturahim itu, nilai-nilai halal bihalal, di antara nilainya itu adalah bagaimana kita menyebarkan daripada rahmah, menyebarkan daripada kasih sayang, itu insya Allah berkah akan semakin banyak. Karena dijelaskan orang-orang yang berkasih sayang itu ar-rahimun, orang-orang yang saling berkasih sayang itu yarhamuhumur rahman, dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di artinya ketika kita saling bersilaturahim, saling membantu, saling menolong, baik, termasuk saling halal bihalal, halal bihalal tadi, dia dikasihi, dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang itu mereka dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang di bumi, maka orang-orang yang di langit, penduduk-penduduk langit akan mengasihi sayangi kalian. Baik. Nah, itu kan bisa sangat erat sekali ya momentum halal bihalal dengan tadi kasih sayang ya, momentum saling mengayomi, bersamaan. Nah, ada ini satu pertanyaan Mirsa, bahwasanya untuk meminta maaf itu kadang suatu hal yang berat. Nah, ini kadang apakah ataupun mana yang lebih berat ini? Memaafkan atau meminta maaf? Mungkin dalam suasana kita berhalal bihalal sekarang ini Mirsa, kira-kira mana yang harusnya kita dahulukan ya? Memberikan maaf ataukah meminta maaf kepada orang yang mungkin kita berbuat salah kepada dia atau dia berbuat salah kepada kita? Jadi kalau kita melihat misal kesalahan itu seperti hutang, ya. Kalau kita umpamakan kesalahan itu seperti hutang, tentu lebih utama hutang itu belum orang itu meminta dilunasi, kita sudah kasih halal. Itu tentu lebih bagus. Ideal sekali itu ya. Ideal sekali. Jadi ketika misal ada orang salah, belum minta maaf, kita sudah maafkan, itu gaya Rasulullah seperti itu. Ada yang salah pada Rasulullah tidak mencela, tidak marah, Rasulullah doakan agar orang itu mendapat hidayah, agar orang itu mendapatkan ampunan. Tetapi kalau ditanya secara umum lebih berat mana, memberi maaf atau memaafkan, terkadang ini pertanyaan yang setiap orang berbeda-beda jawabannya. Ada orang yang minta maafnya cepat, tapi mau memaafkan orang lain itu susah. Tapi ada juga orang yang memberi maaf itu cepat, tapi mau meminta maaf itu tidak mau, karena rasa gengsi ya, gengsi dan rasa benar. Tapi kalau dia dimintain maaf dikasih, tapi mau minta maaf tidak mau, karena merasa tidak salah, atau merasa dirinya lebih dari yang lain, sehingga maunya maafkan tapi tidak mau minta maaf. Idealnya itu kita murah dan mudah dalam meminta maaf dan memaafkan. Baik, ini kan biasanya pemirsa kalau ada orang yang lebih junior ya, yang lebih kecil, ini umumnya kita mengharapkan mereka itu yang meminta maaf duluan ya. Yang kita yang lebih senior itu kadang-kadang ada gengsi juga, ada gengsi meminta maaf kepada orang-orang yang lebih junior dari kita. Baik, namun tentunya dalam konsepsi Islam tadi yang bagus itu justru memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Baik, bisa kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, kita akan kembali.